Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun teman-teman nonton video kami. Kembali kami ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Dan senantiasa kami dari keluarga besar Roda Mas Channel mendoakan semoga sahabat semua berada dalam kondisi yang sehat, bahagia, serta sukses selalu ya, baik dari segi pekerjaan ataupun usahanya. Kali ini kita akan coba review Astra Daihatsu Sigra. Kalau teman-teman sudah lihat video kami sebelumnya, kita membahas Daihatsu Ayla ya, yang baru saja di facelift pada 2023 pertengahan tahun ya. Nah, kali ini kita akan coba review Daihatsu Sigra, teman-teman. Daihatsu Sigra ini memang bukan mobil yang baru di launching ya, karena memang sudah di launching sejak beberapa tahun yang lalu. Dan di 2021 kemarin, Daihatsu Sigra ini mengalami beberapa perubahan-perubahan yang meskipun ya bisa kita bilang minor untuk perubahannya. Di antaranya ada tampilan depan, kemudian sedikit pada bagian interior. Meskipun sedikit perubahannya, tapi memberikan impact, rasa yang jauh berbeda dibandingkan dengan kita menggunakan Sigra pada tahun-tahun sebelum di facelift. Bagaimana review kita terhadap mobil ini, teman-teman? Tonton videonya sampai habis. Sigra diproduksi dengan dua tipe mesin yang berbeda. Ada Sigra yang dilengkapi dengan mesin 1000 cc dan ada Sigra yang dilengkapi dengan mesin di 1200 cc. Dua-duanya sama-sama berpenggerak roda depan ya, teman-teman. Dan yang akan kita review kali ini adalah Sigra dengan penggerak roda depan di mesin 1200 cc. Mobil Sigra ini di bulan lalu ya, ini mencatatkan rekor sebagai mobil dengan penjualan terbanyak di kelasnya di Indonesia, teman-teman. Bagaimana bisa? Nah, mari kita review sama-sama. Untuk ukuran tipe 1200 cc, mobil ini dicenderung memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat irit, teman-teman. Namun di samping itu, setelah mesinnya tidak terlalu besar ya, 1200 cc, kemudian konsumsinya tentu juga bisa kita bilang cukup irit. Mobil ini mempunyai 3 baris bangku dari depan, tengah, dan belakang. Sehingga kalau misalnya kita muat dengan sangat-sangat sedikit pemaksaan, maka mobil ini bisa bermuatan 7 orang juga nih, teman-teman. Di depan 2, di tengah 3, di belakang lagi ada 2. Jadi total bisa 7 orang. Bisa kita bilang ini 7-seater juga ya, dengan sedikit dipaksa gitu maksudnya. Makanya mobil ini cukup laris, banyak digunakan yang pertama sebagai pilihan keluarga-keluarga baru nih ya. Keluarga-keluarga baru menurut saya sangat cocok beli Astra Daihatsu Sigra ya. Di samping muat banyak, kemudian secara konsumsi bahan bakarnya irit, kemudian mobilnya juga bisa kita bilang cukup bandel, teman-teman. Tampilan bagian depan untuk kelas tipe R ya, teman-teman ya, ini sudah sangat baik sekali. Headlamp sudah sangat sporty desainnya, di mana lampu kepala, kemudian lampu senja dan lampu sennya menggabung menjadi satu. Sudah dilengkapi dengan lampu kabut pada bagian depan, kiri, dan kanan. Kemudian pada bagian grillnya sudah dilapisi dengan variasi berwarna hitam mengkilat, dan ada sedikit list chrome pada bagian bawah variasi tersebut. Untuk tipe yang lebih tinggi, teman-teman, kita sebut R Deluxe ya, R Deluxe. Itu pada bagian bumper depan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan spion retract ya, dan ada lampu sen spion pada masing-masing spionnya di sebelah kiri dan kanan. Untuk kaki-kaki, mobil ini ditopang di velg di ring 14. Tadi kita sudah bercerita karena mobil ini penggerak roda depan ya, dan depan itu juga ditopang dengan rem cakram. Untuk belakang masih menggunakan rem tromol. Langsung aja kita coba cek ke bagian dalam ya, teman-teman ya. Untuk mobil yang sudah di facelift ini, nuansa warna hitam itu langsung terasa ketika kita membuka pintu dan masuk ke dalam kabin. Mulai dari dashboard, kemudian joknya, kemudian karpet lantainya, sampai ke plafonnya, teman-teman. Itu semuanya full berwarna hitam. Nah, ini juga memberikan
impact bahwasanya mobil ini cukup minimalis namun sangat elegan ya teman-teman ya. Kita coba duduk di bagian dalamnya ya. Baik, tampilan speedometernya atau combination meternya kurang lebih seperti ini. Jadi ada perpaduan antara analog dan digital ya teman-teman. Digital ini lebih cenderung fungsinya seperti volume bahan bakar, kemudian kalau kita tekan, nah ada trip ya yang kita gunakan untuk mengukur jarak tempuh, trip A dan trip B. Kemudian ada average konsumsi bahan bakarnya, di sini terhitung 15,3 teman-teman, kilometer per liter. Ini sangat irit sekali untuk mobil dengan kapasitas bisa kita bilang 7 penumpang ya. Kemudian range itu adalah rentang dari rentang jarak yang dapat ditempuh kendaraan ini dengan kondisi bahan bakar yang ada di dalam tangki sekarang. Sudah dilengkapi dengan audio video on demand di sini. Kita lihat menunya ada apa aja ya. Jadi untuk menunya di sini teman-teman ya, ada radio, kemudian ada Bluetooth, ada USB, kemudian Bluetooth musik juga ada di sini. Turun ke bagian bawah untuk center clusternya. Nah ini memang tidak berwarna hitam, ini berwarna abu-abu gelap teman-teman. Ya, di perpaduan antara hitam dan abu-abu gelap ini membuat desainnya menjadi cukup elegan. Posisi handle persnelingnya berada di dashboard. Jadi bukan di tengah sini ya. Ini membuat area tengah ini menjadi sedikit lebih lapang, teman-teman. Kemudian desain handbrake-nya itu seperti ini. Di sini, nah itu masih bisa kita jadikan space, teman-teman mau nyimpan-nyimpan alat-alat, menyimpan-nyimpan barang atau tas kecil itu juga bisa di sini. Namun jika memang teman-teman kelelahan, ini juga bisa dimainkan untuk menjadi sandaran tangan. Pada bagian bawah ada satu buah slot untuk lighter yang tentunya bisa kita manfaatkan sebagai charger dengan penambahan adaptor. Dilengkapi dengan dua buah SRS airbag pada bagian dashboard sebelah kiri di atas laci posisinya dan di bagian setir dekat klakson. Beli mobil ini dapat apa aja? Yang pertama tentu ada apar ya teman-teman ya, di bagian bawah sini. Teman-teman bisa lihat tuh ada aparnya. Kemudian ada kotak P3K, ada segitiga pengaman dan ada car kit ya. Car kit ini di dalamnya adalah item-item untuk perawatan mobil di rumah, teman-teman. Seperti sabun sampo, kemudian ada kain majun dan ada microfiber dan ada kanebo juga ya. Oke, kita coba cek ke bagian tengah kabin. Tengah kabin nuansa berwarna hitam ya, mulai dari plafon sampai jok depan. Nah, pada bagian tengah ini teman-teman bisa lihat di sini ada blower AC. Jadi blower AC ini bukan fungsi sebagai AC ya teman-teman ya. Fungsinya memang murni sebagai blower yang meneruskan dingin dari depan itu kemudian ditembakkan ke dalam sini untuk diteruskan ke bagian belakang. Jadi nggak ada sirkulasi freon di dalam ini. Murni fungsinya sebagai blower. Dan ini tampilan untuk jok pada bagian belakang kawan-kawan. Di tengah sini juga masih ada satu buah slot untuk lighter lagi. Jadi dengan penambahan adaptor teman-teman nggak perlu khawatir dalam perjalanan jauh device atau gadget kita akan kehabisan baterai ya. Oke, ini untuk tampilan belakangnya. Daihatsu Sigra tipe R. Ada chrome yang melintang dari kiri ke kanan. Kemudian sudah dilengkapi dengan dua buah sensor parkir dan satu buah kamera parkir. Kita coba cek ke bagian bagasi ya. Dalam posisi jok semua barisnya terpasang, teman-teman. Ini baris ketiga nih, baris kedua, baris pertama. Itu kondisi bagasinya masih kita bisa bilang cukup luas, teman-teman. Makanya banyak di antara para pengusaha travel dalam kota atau mungkin travel dengan rute yang tidak terlalu ekstrim tanjakan dan turunan, Sigra ini menjadi alternatif yang sangat menarik. Selain itu untuk taksi-taksi online ini juga bisa menjadi opsi yang cukup menarik ya. Sebelum kita close, kita coba cek ke bagian mesin depan teman-teman. Dengan Ayla yang baru diproduksi di tahun 2023 dan seterusnya sampai sekarang. Itu dimana untuk 1200-nya menggunakan mesin WA. Nah, untuk yang sekarang itu menggunakan untuk Sigra ini ya maksudnya. Untuk Sigra ini menggunakan tipe mesin 3NR.
Cayenne ini cenderung memang sedikit lebih nyaman teman-teman. Kemudian juga getarannya tidak terlalu kuat ya untuk yang 1200 dibandingkan dengan Sigra yang diproduksi pada periode awal-awal. Karena memang ada sedikit modifikasi pada bagian engine mounting. Informasi yang saya terima seperti itu. Silakan teman-teman kalau penasaran silakan coba dites Sigra yang baru sekarang. Kemudian di bagian kiri ya dari kendaraan ya, bagian kiri kita langsung jumpai ada posisi aki. Teman-teman kalau ingin melakukan penambahan air wiper ada di sebelah sini dekat aki ya. Kemudian air radiator di sini. Jaraknya dekat sekali. Jadi jangan sampai ketukar antara air radiator dengan air aki ya. Mesin standar Daihatsu digaransi selama 3 tahun atau 100.000 km selama teman-teman melakukan perawatan rutin di bengkel resmi Astra Daihatsu. Kemudian jangan melakukan modifikasi-modifikasi yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada komponen-komponen lain, karena itu bisa mengganggu garansi dari kendaraan teman-teman sendiri. Bagi teman-teman yang penasaran terhadap mobil ini nih, pengen coba test drive, pengen coba lihat langsung unitnya, atau pengen tanya-tanya DP dan diskon berapa, silahkan mampir ke Astra Daihatsu Medan Krakatau. Teman-teman dari manapun yang ada di Sumatera Utara atau dari kota Medan dan sekitarnya, tinggal cari tol, akses tol ya, kemudian keluar di pintu tol Tanjung Mulia. Jaraknya dari pintu tol Tanjung Mulia kurang lebih sekitar 300 meter lah. Teman-teman bisa terbebas dari macet dan hambatan-hambatan lainnya. Jadi exit tol Tanjung Mulia 300 meter, teman-teman langsung jumpa dengan Astra Daihatsu Medan Krakatau. Silahkan mampir untuk tanya-tanya informasi lebih lengkap tentang mobil ini ataupun mobil-mobil Daihatsu lainnya. Demikian review kita sore ini teman-teman untuk mobil ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan nonton video kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Sehat-sehat selalu, sukses-sukses selalu dimanapun sahabat semua berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.